Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fatihati Solihah NIM 201221083. 2. Karimah Nur Azizah NIM 201221084. 3. Susilo Sakti NIM 201221088. 4. Lailun Azahra Sri Wahyuni NIM 201221089. 5. Farha Kamilatun Nuha NIM 201221091. 6. Ahmad Yusuf NIM 201221097 akan menyampaikan presentasi bab 7, yaitu pengaruh desain universal terhadap kemandirian difabel, yang meliputi 1. Desain universal, 2. Kemandirian difabel dan konsep universal design, 3. Penerapan desain universal pada masjid, 4. Pengumpulan data, 5. Hasil, 6. Kesimpulan. Pada dasarnya, manusia di dunia adalah sama. Namun, manusia itu sendiri membedakan di antara semua manusia. Perbedaan ini sangat dirasakan oleh difabel. Difabel sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab, sehingga hak-haknya pun diabaikan. Pemikiran bahwa difabel dianggap tidak mampu dan perlu dikasihani justru pada akhirnya membawa dampak buruk. Kebanyakan difabel menjadi tidak mandiri dan tidak mempercayai bahwa dirinya mampu bekerja dan berproduksi layaknya manusia lain. Gazalba mengemukakan bahwa seluruh jagat adalah masjid, tetapi masjid sebagai lembaga pusat ibadah dan kebudayaan adalah bentuk bangunan, sehingga masjid menjadi pusat. 1. Desain universal. Desain universal menurut arsitek Roald Marx yaitu sebuah konsep yang dapat diterapkan pada perancangan produk, lingkungan, bangunan, ruang politik, program pada komputer, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna semakin maksimal mungkin tanpa perlu adanya adaptasi atau desain khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 prinsip desain universal menurut Story. Yang pertama, kesetaraan dalam penggunaan. Desain akan menjadi berguna dan dapat dipasarkan untuk seluruh orang dengan kemampuan yang beragam. Prinsip ini bertujuan untuk menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh semua pengguna, baik penyandang disabilitas maupun tidak. Yang kedua, fleksibilitas pengguna. Prinsip ini mengakomodasi berbagai keadaan dan kemampuan individu yang bertujuan untuk menyediakan pilihan dalam metode penggunaan suatu produk. Yang ketiga, penggunaan yang sederhana dan intuitif. Prinsip ini bermanfaat untuk penggunaan desain yang mudah dimengerti, terlepas dari pengalaman pengguna, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau tingkat konsentrasi saat itu. Desain ini bertujuan untuk menghilangkan kerumitan yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, informasi yang jelas. Prinsip ini dapat memberi informasi penting yang diperlukan secara efektif kepada pengguna. Tujuan dari prinsip ini menggunakan cara yang berbeda dalam menyampaikan presentasi dan informasi penting seperti bergambar, lisan, maupun taktik. Yang kelima, memberi toleransi terhadap kesalahan. Prinsip ini meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan diri dari tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang keenam, memerlukan upaya fisik yang rendah. Prinsip ini dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan meminimalkan usaha fisik.
Tujuan prinsip ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan posisi tubuh netral, menggunakan cara operasi desain yang wajar, meminimalkan tindakan yang berulang-ulang. Yang ketujuh, menyediakan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Ukuran dan ruang yang sesuai disediakan untuk pendekatan, pencapaian, manipulasi, dan penggunaan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan garis yang jelas pada elemen penting untuk setiap pengguna yang duduk maupun berdiri. Hal ini membuat semua komponen mencapai kenyamanan bagi setiap penggunanya. Selanjutnya yaitu kemandirian difabel dan konsep universal design. Kemandirian difabel yaitu suatu keadaan di mana difabel dapat melakukan segala aktivitas kesehariannya untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Sehingga difabel dapat menumbuhkan kemampuan dan rasa percaya diri yang ia miliki dan merasa mempunyai peran dan manfaat dalam kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator-indikator kemandirian difabel di masjid, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak tergantung terhadap orang lain. Dapat dilihat dari dapat bekerja sendiri secara fisik, dapat berpikir sendiri, merasa aman pergi ke masjid sendiri, dapat mengetahui letak ruang-ruang pada masjid tanpa bantuan orang lain, dapat mencari ruang-ruang di dalam tanpa bantuan orang lain, merasa nyaman dan tidak merasa terdapat hambatan saat melakukan aktivitas di masjid walaupun sendiri, dan dapat mendengarkan atau mengetahui isi ceramah pada saat di masjid. Yang kedua, kepercayaan diri. Dapat dilihat dari tidak takut berbuat sesuatu yang baik, pergi ke masjid karena keinginan sendiri, tidak merasa khawatir saat pertama kali memasuki masjid yang belum pernah ia kunjungi, dan tidak ragu-ragu saat memasuki masjid yang belum pernah ia kunjungi, berani dan mampu mengatasi masalah ataupun hambatan yang akan ia hadapi pada saat di masjid, serta merasa fokus dalam menjalankan ibadah di dalam masjid. Yang ketiga, kedisiplinan. Ini dapat dilihat dari rajin dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, bekerja keras, tekun, dan gigih. Yang terakhir, kreatif. Dapat dilihat dari kemampuan mengambil keputusan dan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Yang ketiga adalah penerapan desain universal pada masjid. Berdasarkan akar katanya, masjid mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semesta. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya sekedar tempat bersujud, penyucian, tempat salat dan bertayamum, namun sebagai tempat untuk melaksanakan segala aktivitas kaum muslim yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah. Masjid secara epistemologi bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman, bersujud, melakukan ibadah berupa sholat sunnah lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para hamba melakukan segala aktivitas yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standarisasi penerapan desain universal pada masjid tersaji dalam slide berikut ini. Yaitu berikut 8 standarisasi penerapan desain universal pada masjid dan ruang sekitarnya. Yang pertama adalah sirkulasi atau koridor. Jalur sirkulasi dapat dilalui oleh pengguna kursi roda. Permukaan lantai tidak licin. Tombol pengontrol atau perlengkapan diletakkan dengan ketinggian yang sesuai. Yang kedua, pintu masuk atau pintu keluar. Pintu mudah dibuka, tidak berat dan tidak keras. Gagang pintu tidak berbentuk bulat agar mudah dipegang dan dibuka oleh tunadaksa. Yang ketiga adalah ramp. Tersedia ramp untuk akses ke lantai berikutnya.
Tersedia ramp landai pada perbedaan permukaan tanah yang lebih dari 5 cm. Yang keempat adalah tangga. Tersedia pegangan tangan atau handrail pada tangga. Ukuran, injakan, dan tanjakan tangga mudah dijangkau. Injakan lebih kecil dari 30 cm, tanjakan dari 16 cm. Handrail tersedia 2 atau lebih perbedaan ketinggian handrail untuk pengguna kursi roda, tunadaksa, tunanetra, lansia, dan anak-anak. Yang keenam adalah ruang wudhu. Tidak terdapat lubang drainase pada lantai tempat wudhu. Jarak antara keran tidak terlalu dekat atau tidak terlalu sempit, memberi space. Jenis keran yang mudah dinyalakan atau diputar untuk tunadaksa. Yang ketujuh adalah toilet. Tersedia WC dengan pilihan jenis WC duduk, WC jongkok, dan WC anak-anak. Tersedia handrail pada dinding toilet untuk pengguna kursi roda, tunadaksa, dan lansia. Yang kedelapan adalah ruang sholat. Untuk ruang sholat ini tersedia kursi untuk pengguna kursi roda, tunadaksa, dan lansia. Tersedia OHP atau infocus untuk informasi khotbah atau menyediakan khotbah dengan bahasa isyarat. Yang kesembilan adalah area parkir. Tersedia parkir khusus difabel. Yang kesepuluh adalah rambu dan informasi. Tersedia informasi pemandu pada Entracam yang berguna untuk pengguna kursi roda, tunadaksa, dan tunarungu. Selanjutnya, menempelkan informasi yang jelas pada setiap fasilitas. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Metode ini dimulai dengan studi literatur, observasi objek penelitian, wawancara, menyusun kuesioner, dan penelitian kuantitatif. Studi literatur dilakukan untuk mencari teori mengenai desain universal. Observasi objek penelitian dilakukan untuk mendapat data-data aktual mengenai sirkulasi pada Masjid UIN Sunan Kalijaga dan Masjid Kampus UGM. Wawancara dilakukan pada pengunjung masjid, terutama pada pengunjung difabel. Kuesioner disusun berdasarkan hasil studi literatur mengenai desain universal, dan penelitian kuantitatif dilakukan dengan desain built-in subjek di mana responden diajak mengelilingi dan merasakan kemudahan atau hambatan yang terdapat pada sirkulasi. Yang pertama, responden. Pengambilan respon dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Difabel dipilih berdasarkan perbedaan fungsi fisik, yaitu penggunaan rosikorda, tunadaksa, tunarungu, low vision, tunanetra, dan kedil. Mereka merupakan jamaah Masjid UIN Sunan Kalijaga dan Masjid Kampus UGM. Kuota responden 13 orang. Yang kedua, observasi objek penelitian. Observasi objek penelitian yang pertama adalah Masjid UIN Sunan Kalijaga terletak di tengah-tengah kampus UIN Sunan Kalijaga. Dibangun dengan konsep desain Islami City, Local City, dan Modern City. Yang kedua, Masjid Kampus UGM dikerjakan oleh seluruh mahasiswa Teknik Arsitek UGM. Yang ketiga, hasil observasi penelitian. Dari hasilnya, Masjid UIN Sunan Kalijaga telah memenuhi 32 dari 42 poin standar desain universal atau 76,19%, dan Masjid Kampus UGM hanya memenuhi 9 dari 42 standar universal atau sebesar 21%. Yang kelima adalah hasil. Data kuesioner dengan skala Likert dianalisis menggunakan metode komparasi dua sampel independen menggunakan metode statistik
UJT dengan tujuan mengukur tingkat kemandirian difabel. Hasil olah data kuesioner kemandirian difabel pada masjid, UIN dan UGM mempunyai nilai rata-rata yang berbeda. Seluruh indikator kemandirian difabel menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi daripada masjid UIN Sunan Kalijaga dibandingkan dengan rata-rata masjid kampus UGM. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Hipotesis untuk setiap indikator kemandirian difabel adalah: yang pertama, indikator ketidaktergantungan terhadap orang lain. Konsep desain universal mempengaruhi difabel untuk tidak tergantung terhadap orang lain dalam beraktivitas pada bangunan masjid. Yang kedua, indikator kepercayaan diri. Konsep desain universal mempengaruhi kepercayaan diri difabel dalam beraktivitas pada bangunan masjid. Yang ketiga, indikator kedisiplinan. Konsep desain universal mempengaruhi kedisiplinan difabel dalam beraktivitas pada bangunan masjid. Yang keempat, indikator kreatif atau berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Konsep desain universal mempengaruhi difabel untuk berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri dalam beraktivitas pada bangunan masjid. Yang kelima, indikator tanggung jawab. Konsep desain universal mempengaruhi tanggung jawab difabel dalam beraktivitas pada bangunan masjid. Perbedaan nilai rata-rata keseluruhan dari tingkat kemandirian dua masjid tersebut dapat dilihat pada tabel tadi. Pada Masjid UIN Sunan Kalijaga lebih tinggi, yaitu 86,15 dibandingkan dengan kemandirian difabel Masjid Kampus UGM, yaitu 68,15. Kesimpulan, hasil analisa kuantitatif terhadap sampel penelitian menunjukkan bahwa desain universal mempengaruhi kemandirian difabel dengan sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa desain universal merupakan konsep yang sangat berguna dan penting untuk ditetapkan pada bangunan masjid agar difabel dapat mengakses masjid secara mandiri. Desain universal dinyatakan tidak mempengaruhi difabel untuk sikap kreatif atau berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Hal ini disebabkan oleh rasa sikap kreatif difabel telah tertanam pada diri difabel sejak awal dan bukan diakibatkan oleh desain universal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.